Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang sekarang ini berada di rumah, beribadah bersama-sama, dan pada kesempatan yang indah pada hari Sabat ini, saya ingin mau menyampaikan pola hidup sederhana, keluarga bahagia dalam rumah tangga. Ada satu statement mengatakan, rumah tangga ialah suatu lembaga yang direncanakan oleh Allah di sorga dan direalisasikan di bumi ini. Kenapa? Karena rumah yang terbuat dari dinding dan jendela. Rumah tangga terbuat dari suami, istri, bahkan anak-anak, dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ikatan pernikahan menjadi sia-sia tanpa saling mengasihi. Pikiran yang memiliki firman akan menentukan arah perkawinan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kasih, rumah hanyalah sekedar tempat tinggal. Banyak pasangan muda, bahkan yang belum memasuki jenjang pernikahan, sering menghadapi kecemasan dan was-was. Pertanyaan mereka, apakah rumah tangga yang terbentuk nanti akan berbahagia? Kenyataannya pahit manis rumah tangga pasti akan ada, yang membuat rumah tangga bisa menjadi indah dan harmonis. Ada satu kunci utama, yaitu keluarga bahagia itu sehat. Bahkan keluarga sehat itu bahagia. Saya ambil satu ayat yang memberikan orang merasa berbahagia, merasa bergembira di dalam satu keadaan, di dalam satu tempat, di saat situasi apapun. Di dalam kitab Amsal 17 ayat yang ke-22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi katanya semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya juga mengutip dalam tulisan Kristen yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dalam bukunya The Ministry of Healing, halaman 281. Keluarga yang bersyukur, bersukacita, berkemurahan hati, dan percaya pada kasih dan kepedulian Tuhan, itu adalah perlindungan terbesar bagi kesehatan, bahkan kebahagiaan yang menjadi kunci utama dalam kehidupan. Di dalam satu rumah tangga, ada satu istilah yang sebenarnya perlu kita mengetahui, yaitu kata husband. Ternyata kata husband itu adalah satu pengikat dalam rumah tangga. Itulah husband. Suami itulah pengikat rumah tangga, seperti yang dalam kutipan special testimony yang ditulis oleh penulis Kristen Nyonya Ellen G. White. Suami itulah pengikat rumah tangga, mempersatukannya oleh kasih sayang yang kuat, tekun dan berserahnya semua anggota rumah tangga dalam ikatan yang paling kuat. Artinya, di dalam rumah tangga harus ada pengikat sebagai penuntun. Di samping kita yakin melalui Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sudah memberikan mandatnya kepada pengikat rumah tangga itu, yaitu husband, suami. Sehingga di dalam firman Tuhan Mazmur 128 ayat 2 dan 3 ada satu kata kalimat berkat yang diberikan kepada suami. Berkat Tuhan kepada suami melalui istri dan anak-anak. Dikatakan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mari kita lihat pengertian sehubungan dengan ayat ini. Dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ini merupakan lambang kesetiaan. Symbol of loyal wife and mother. Jadi kesetiaan, lambang kesetiaan, dan tentunya kesetiaan ini harus dimiliki suami ataupun istri. Kedua-duanya memiliki kesetiaan. Lalu kemudian ayat terus melanjutkannya, mengatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Ini lambang kepatuhan. Dutiful children. Anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah pemberian yang terbesar yang dimiliki oleh manusia, baik oleh suami, istri, bahkan anak-anak di bumi ini. Ingat, tadi saya mengatakan bahwa perkawinan merupakan satu lembaga yang direncanakan oleh Tuhan di sorga dan direalisasikan ke bumi, sehingga menjadi pemberian yang terbesar bagi manusia. Kita lihat kedudukan dan posisi dalam membentuk keluarga sehat dan bahagia. Secara sederhana, saya ingin menyampaikan beberapa tips. Yang pertama, kita harus mengerti tentang kebahagiaan itu. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu diukur pada seberapa setia kita kepada Allah. Karena puncak kebahagiaan seseorang diukur dengan seberapa mampu ia setia dengan perintah Allah. Karena pada dasarnya, jikalau ia setia, maka hal ini bisa mendatangkan berkat Allah bagi keluarga itu. Suami setia, istri setia, anak-anaknya setia, orang tua kepada anak-anak setia, anak-anak kepada orang tua setia, patuh dan taat, maka dambaan keluarga bahagia akan terwujud di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, bahwa sebelumnya saya katakan bahwa bahagia itu sederhana katanya. Setia kepada Allah. Sederhana. Cuma setia kepada Allah. Berikutnya kita harus mengerti kekurangan pasangan kita masing-masing. Karena kunci keluarga rukun dan bahagia adalah saling memahami kekurangan. Siapa yang tidak memiliki kesalahan? Semua kita memiliki kesalahan. Bahkan ketika kita sudah disatukan, makin banyak nampak kesalahan-kesalahan. Sehingga kita perlu mengerti dan memahami hal itu. Yang ketiga, kita saling mengisi, menutupi kekurangan pasangan. Kalau kita mengasihi dia, kasih itulah yang menutupi segala kesalahan. Kasih itulah yang memberikan petunjuk, nasihat, amaran kepada pasangan kita, atau sebaliknya kepada anak-anak, dan anak-anak juga kepada orang tua. Kita harus mengisi kekurangan pasangan bisa. Berarti menyempurnakan apa yang tidak ada pada pasangan kita. Bisa memberi nasihat, bisa memberikan saran, teguran. Yang menjadi masalah adalah bila mana pasangan kita tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima teguran, tidak mau mendapatkan saran-saran untuk menjadi keluarga yang baik. Nah, ini selalu kita bisa katakan bahwa kita perlu penyerahan yang sungguh, berdoa, minta kuasa kepada Tuhan. Kita diingatkan supaya kita kembali kepada tujuan pernikahan. Ketika kita dikukuhkan, ketika kita mengungkapkan bahwa aku mengasihi engkau, aku menerima engkau sebagai suami ataupun istri. Perjanjian kita sudah ditetapkan. Tetapi yang menjadi masalah bagaimana persekutuan kita setelah kita dikukuhkan dalam pernikahan. Persekutuan kita perlu. Kita berjalan dalam kehidupan berumah tangga. Kita harus patuh
dan taat kepada Tuhan, lalu sama-sama kita saling patuh. Ingat kembali tujuan pernikahan itu. Pernahkah kita mengatakan setiap saat dengan kata-kata romantis kepada pasangan kita? Bahkan kata-kata romantis ini kadang-kadang kita hanya dibatasi kepada suami dan istri, tapi sesungguhnya bisa saja kepada anak-anak. Kita akan katakan pujian karena dia buat yang terbaik. Kita puji Tuhan karena dia patuh dan taat. Kita puji Tuhan karena istriku setia. Karena tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu, takut meminta maaf atas kesalahan. Kita sebagai suami, kita sebagai istri, bahkan orang tua kepada anak-anak, dan siap mengampuni. Karena manusia adalah bisa salah bahkan lupa. Bahkan itu pun terjadi kepada pasangan kita, kepada siapa saja. Oleh karena itu, agar rumah tangga bahagia, maka biasakan kita meminta maaf. Karena kadangkala hal yang kecil saja, kalau kita tetap pertahankan untuk tidak minta maaf, maka itu akan tertimbun, menumpuk terus, dan kita akan susah meninggalkannya. Sehingga kita akan bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bagi suami, bagi istri yang mungkin bekerja, harus memberikan satu keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Kita harus seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Ini hal penting. Kenapa? Karena terkadang banyak suami yang lupa meluangkan waktunya untuk keluarganya. Bisa saja dia melupakan, ya bukan lupa, tapi mengabaikan kepada istri, sibuk dalam pekerjaan, mungkin lembur, lalu melakukan segala sesuatu yang tidak bisa diganggu. Bahkan bukan cuma kepada istri, kepada anak-anak pula. Jadi dengan demikian, suami atau istri yang bekerja harus belajar memberikan satu keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagaimana dengan komunikasi? Faktor kesibukan bisa menghambat komunikasi dalam rumah tangga. Faktor pertumbuhan teknologi modern bisa juga menghambat komunikasi dalam keluarga. Padahal komunikasi itu sangat penting. Penting di dalam rumah tangga. Yang herannya sekarang, orang yang jauh jadi dekat, orang yang dekat jadi jauh. Orang dalam keluarga sekarang ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, semua umat Tuhan yang sekarang berada di rumah berbakti bersama-sama, lalu berkumpul dengan keluarga, jangan lupa, bisa saja kalian dekat di dalam rumah tangga, tapi justru jauh karena dihambat dengan hal-hal yang menghambat. Contohnya, semua ya lihat ini di HP. Tapi yang jelas bahwa itu bukan menjadi pengaruh yang tidak baik kalau itu digunakan sesuai tepat guna di dalam rumah tangga. Saya bisa katakan berbahagialah saudara-saudara sekarang ini berada di rumah berkumpul dengan keluarga. Sehingga menjadi satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Gunakan komunikasi yang benar di dalam rumah tangga. Saling mengalah. Kalau bila mana kita ditegur, kita kesalahan, kita dinasihati, kita harus mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, kita harus saling mengalah di antara kita. Bisakah anak-anak mengalah kepada orang tua? Oh, kebanyakan. Tapi bisakah orang tua mengalah kepada anak-anak? Ini yang sulit. Tapi kita justru harus saling mengalah supaya kita bahagia dalam rumah tangga. Yang berikutnya ini, kita harus selalu banyak berdoa.
meminta kepada Tuhan supaya menjaga rumah tangga kita, supaya kita mendapatkan perlindungan. Bangsa Israel begitu mendambakan berkat dan kebahagiaan. Oleh karena itu Tuhan katakan kepada Musa, Musa, berkati dulu kepada mereka, sehingga dengan ungkapan diberkatilah kamu, diberikan perlindungan, lalu dengan harapan bahwa wajah Tuhan akan menyinari kamu, memberikan kasih dan rahmat-Mu. Wajah Tuhan akan dihadapkan kepada kamu untuk memberikan berkat damai sejahtera. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Jadi kunci utama dalam kutipan tadi, Ministry of Healing 281, keluarga yang bersyukur, bersukacita, berkemurahan hati, dan percaya pada kasih dan kepedulian Tuhan, itu adalah perlindungan terbesar bagi kesehatan, bahkan kebahagiaan, dan menjadi kunci utama. Pertanyaan bagi saya, apa yang menjadi keperluan dalam mengubah hidup rumah tangga? Keputusan kita bersama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan yang ada di rumah. Prinsipnya, keputusan kita, saya mau merefleksikan kasih Allah di dalam keluarga saya. Penerapannya, memberlakukan setiap anggota keluarga dengan kasih dan rasa hormat, memberikan perhatian dan menggunakan waktu bersama keluarga. Keputusan, saya akan mulai menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan keluarga saya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Amin.